Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saudara-saudari mahasiswa. Pada hari ini kita pertemuan daring yang kelima mengenai dasar-dasar promosi kesehatan sebagai kelanjutan daripada pertemuan kita yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Pada daring yang keempat lalu kita menyambung ya. Slide ini menyambung atau mempunyai hubungan dengan slide atau pertemuan ketiga dan keempat. Di sini kita lihat bahwa dalam promosi kesehatan perlu kerangka konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Kerangka konsep PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Pertama, dasar acuannya adalah paradigma sehat, pembangunan wawasan kesehatan, tentunya dengan strategi harus bermitra atau mempunyai mitra. Kedua, ruang lingkup PHBS tentunya harus proaktif memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko penyakit, melindungi ancaman penyakit, peran aktif dalam upaya kesehatan. Hal ini harus dilakukan advokasi. Ketiga, area prioritas di sini tentunya kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, gaya hidup, kesehatan lingkungan, dan JPKM. Nah, area prioritas ini harus memerlukan social support ya. Keempat, tatanan kesehatan. Ada 4. Pertama, tentunya di rumah tangga. Kedua, institusi pendidikan. Ketiga, institusi kesehatan. Keempat, di tempat kerja. Dan kelima, di tempat umum. Jadi, tatanan kesehatan, revisi yang tadinya 4 menjadi 5. Kemudian, lanjutnya adalah dari semua apa yang diajukan, harapannya adalah berkembangnya perilaku gerakan sehat menuju gerakan sehat atau germas, berkembangnya perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini tentunya timbal balik dari tadi. Pertama, strategi kemitraan, kemudian tentunya advokasi, ketiga social support, dan keempat tentunya empowerment. Semuanya merupakan satu kesatuan dalam membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya dalam peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seorang atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri, ya jelas ya, sehingga keluarga itu sehat di bidang kesehatan, berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Kumpulan dari individu, kumpulan keluarga yang sehat, membentuklah masyarakat yang sehat. Tentu dalam hal ini PHBS terbagi 4 bidang. Pertama, bidang gizi dan farmasi. Misalnya makan dengan gizi seimbang, minum tablet zat besi selama kehamilan. Jadi ibu-ibu hamil wajib itu memakan zat besi, karena kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemi. Anemi dapat menyebabkan pertama pada ibu komplikasi perdarahan, kemudian pada bayi lahir dengan bayi prematur. Ketiga, memberi bayi ASI eksklusif. Ya, diharapkan kalau ibunya sehat, berperilaku hidup sehat, harus memberi ASI pada bayinya sampai usia 6 bulan. Mengonsumsi garam beriodium. Nah, ini untuk mencegah terjadinya kanker gondok, mencegah terjadinya kekurangan iodium sehingga bayi atau stunting, karena salah satu juga bayi stunting karena kekurangan iodium di dalam tubuhnya. Kedua,
PHBS di bidang KIA dan keluarga berencana, misalnya harus memeriksakan kehamilan kepada pelayan kesehatan atau pelayanan kesehatan dasar maupun rumah sakit, kemudian meminta pertolongan kepada persalinan kepada bidan atau tenaga kesehatan, dokter, menimbang bayi secara reguler, baik itu di posyandu maupun tentunya di puskesmas, waktu melaksanakan imunisasi, kemudian tentunya mengimunisasikan bayi, imunisasi dasar dan lengkap dari sejak usia baru lahir sampai kurang lebih 1 tahun. Komponen ketiga, PHBS di bidang penyakit kesehatan lingkungan, misalnya menghuni rumah yang sehat. Yang rumah sehat tidak perlu bagus, tapi ventilasi, cahaya, dan mempunyai jamban itu sudah dinamakan rumah sehat. Jadi tidak perlu mewah dan lain sebagainya, tetapi pencahayaan, ventilasi, ya, sirkulasi udara bersih, ya, mempunyai jamban itu juga disebut rumah sehat. Kedua, tentunya di rumah punya persediaan air bersih yang cukup, baik air bersih itu dari leding ataupun air hujan yang ditampung sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, mempunyai pembuangan limbah, terutama limbah masak-memasak, limbah cuci-mencuci, ya, dan lain sebagainya. Kelima, tentunya tadi yang sudah disebutkan pertama, ada jamban atau akses ke jamban, ya, jamban sederhana ada di rumahnya, ya, ada septic tank dan tidak kemana-mana setelah buang air besar, kotorannya tidak kemana-mana, tidak mengotori air permukaan atau tanah permukaan. Keempat, PHBS di bidang pemeliharaan kesehatan, punya jaminan pemeliharaan kesehatan seperti BPJS, dana sehat, dan lain sebagainya. Aktif mengurus upaya kesehatan berbasis masyarakat, baik sebagai kader. Ketiga, memanfaatkan puskesmas dan sarana kesehatan lainnya dalam rangka upaya memelihara kesehatannya. Strategi bentuk pesan utama dari PHBS. Pertama, bentuk kegiatan. Strategi advokasi, artinya meyakinkan para pejabat bahwa hal itu baik pejabat maupun individu, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Memberikan social support, ya, agar mereka sadar bahwa PHBS itu penting dalam kehidupan. Ketiga, empowerment. Di sini melalui satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kemitraan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi. Keempat, pengembangan infrastruktur, media, dan sarana dalam melakukan promosi. Tema kesehatan, HAM dan investasi. Pertama, fokus pada ketahanan keluarga, kepedulian terhadap lingkungan, prioritas aktivitas fisik olahraga, diet gizi seimbang, dan tidak merokok. Nah, itu yang pesan pertama harus disampaikan sehingga terbentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Ujung tombak peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pertama adalah gerakan pemberdayaan masyarakat. Pelaksana adalah puskesmas sebagai pelayanan dasar yang unit terdekat di masyarakat, tentu dibantu unit-unit lainnya seperti Polindes, Poskesdes, Posyandu, dan UKBM. Di sini kegiatannya adalah konseling. Tentu tenaga sudah terlatih sehingga dapat melakukan konseling kepada
PHBS kepada individu, keluarga, dan pasien atau klien. Kedua, tentunya melakukan kunjungan rumah, ya. Jadi melakukan kunjungan rumah kepada individu, keluarga, dan klien sehingga mereka sadar dan mau melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya hal tersebut dilakukan oleh tenaga konseling dari puskesmas, tenaga yang sudah terlatih baik di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan. Ketiga, pengorganisasian masyarakat. Ya, jadi dengan melibatkan pengorganisasian masyarakat, diharapkan masyarakat tergerak, akan sadar dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS di keluarga, rumah tangga di desa, tentunya banyak rumah tangga di desa menjadi sasaran utama dari PHBS ini, sehingga mereka akan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu juga PHBS pada tatanan institusi, tatanan tempat kerja, dan lain sebagainya. Sasaran penyuluhan tatanan PHBS, ya. Tatanan penyuluhan, sasaran primer, sasaran sekunder, sasaran tersier, dan prioritas. Jadi ada 5 item. Pertama, tatanan penyuluhan pada rumah tangga. Sasaran primer adalah anggota keluarga yang ada di rumah tersebut. Sasaran sekunder adalah ibu. Sasaran tersier adalah kepala keluarga. Tentu prioritas penyuluhannya adalah kesehatan ibu dan anak, gizi, kesehatan lingkungan, gaya hidup, dan JPKM. Ya, diharapkan dengan penyuluhan ini mereka mengetahui, mereka bersikap, mereka mampu melaksanakan kegiatan PHBS ini. Kedua, tatanan penyuluhan institusi pendidikan, ya. Sasarannya adalah primer seluruh siswa, sasaran sekunder adalah ibu, guru, dan staf serta ketua OSIS. Sasaran tersier adalah kepala sekolah, pengelola dari yayasan atau pengelola sekolah tersebut. Prioritas utama dalam PHBS adalah kesehatan lingkungan, gaya hidup, dan JPKM. Tatanan penyuluhan ketiga di tempat kerja, sasaran primer seluruh karyawan, sasaran sekunder pengurus serikat pekerja, sasaran tersier direksi dan pemilik tempat kerja. Prioritas penyuluhan adalah kesehatan lingkungan dan gaya hidup. Sasaran keempat, tatanan penyuluhan tempat umum. Sasaran primer adalah pengunjung, pengguna. Sasaran sekunder pegawai adalah atau karyawan. Sasaran tersier adalah direksi atau pemilik dari pasar tersebut. Prioritas penyuluhan PHBS, kesehatan lingkungan, dan gaya hidup. Tatanan penyuluhan selanjutnya yang kelima yaitu institusi kesehatan. Sasaran primer adalah pasien atau pengunjung. Sasaran sekunder petugas kesehatan. Sasaran tersier adalah pemimpin atau direktur. Prioritas ada kesehatan lingkungan dan gaya hidup. Jadi kita lihat di sini bahwa sasaran sesuai dengan kebutuhan sehingga masyarakat dapat hidup bersih dan sehat. Indikator PHBS dalam tatanan rumah tangga seperti pada penjelasan dari keempat, ya. Pertama, tolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, bayi diberi ASI eksklusif, mempunyai JPKM, mempunyai air bersih, ketersediaan jamban sehat, lantai rumah bukan tanah, tidak merokok di dalam rumah, dan selanjutnya ada 12 tatanan yang saya sebutkan dalam temuan daring ketiga dan keempat. Sasaran PHBS di masyarakat, di mana masyarakat yang merupakan sasaran utama yang mempunyai masalah, sehingga masyarakat dapatnya mengetahui, dapat bersikap, dapat berperilaku sehat sesuai dengan keinginan daripada program kesehatan. Pertama adalah ibu-ibu hamil, kedua ibu-ibu menyusui, ya, karena ibu hamil juga banyak masalah selama dalam kehamilan dan persalinan. Dengan memeriksakan diri diharapkan angka kesakitan kematian pada bayi dan ibu dapat diturunkan. Kedua, pada ibu-ibu menyusui, banyak sekarang tren ibu lebih senang menyusukan anaknya dengan susu botol. Secara psikologis, secara kesehatan, dengan menyusui
ASI eksklusif, ibu akan meningkatkan daya tahan tubuh bayi terhadap penyakit. Hubungan psikologis antara ibu dan anak semakin erat, ya. Jadi tidak heran kalau sekarang hubungan ibu dan anak kurang mesra. 3, ibu-ibu punya anak balita, di mana anak balita perlu pengawasan pertumbuhan dan perkembangannya, baik berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Tentu ibu-ibu perlu tahu. Keempat, anak sekolah. Anak sekolah ini penting sekali karena kesehatannya harus dijaga dan merupakan generasi muda yang akan mengganti generasi-generasi yang tua. Ya. Anak-anak sekolah mempunyai masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan gigi, masalah kesehatan kulit, masalah kesehatan, kebersihan baju, dan lain sebagainya. Kelima, anak remaja. Di sini anak remaja banyak permasalahan karena waktu remaja adalah usia yang labil, yang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Di sini banyak muncul ya masalah narkoba, masalah kenakalan remaja, masalah seks dan lain sebagainya. Jadi pada masa remaja inilah yang perlu dibina sehingga mereka dapat jalan sesuai dengan keinginan daripada orang tua. Keenam, pekerja seks. Ya, pekerja seks mempunyai risiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS sehingga perlu mendapat pembinaan, pengawasan sehingga tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Ketujuh, pekerja tambang. Nah, ini juga risiko tinggi terhadap penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit cacing tambang, penyakit TBC karena sirkulasi udara di tambang tidak memenuhi syarat kesehatan. Kedelapan, pekerja bangunan. Ini berisiko ya kecelakaan kerja, tertimpa barang-barang dan lain sebagainya dari atas, terjatuh dari lantai atas dan lain sebagainya. Sasaran primer pertama, tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan PHBS, meningkatkan sikap PHBS, menjadikan PHBS perilaku sehari-hari, mengingatkan kembali pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Kelima, mempertahankan PHBS merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. 6, supaya yang sehat tetap sehat. Ketujuh, supaya yang pernah sakit tidak sakit kembali. Kedua, sasaran sekunder. Sasaran sekunder atau sasaran kedua sifatnya hanyalah koordinasi, mediator, sehingga satu persepsi dalam melaksanakan program PHBS di suatu desa, dusun, kecamatan, sehingga program ini berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat setempat. Tidak terjadi salah persepsi antar masyarakat dengan tokoh agama, tokoh adat, dan lain sebagainya. Jadi pentingnya sasaran sekunder dalam promosi kesehatan, tujuannya adalah agar mereka mempunyai satu persepsi. Karena terjadi perbedaan persepsi antara tokoh masyarakat dan anggota masyarakat, maka program-program kesehatan akan gagal di tempat tersebut. Sasaran sekunder yang dimaksud adalah 1, tokoh masyarakat, kedua, tokoh agama, ketiga, tokoh adat, 4, kepala desa, 5, kepala dusun, 6, lurah, 7, camat, ke-8, ketua RT dan RW, ke-9, orang yang berpengaruh di desa tersebut. Nah, jadi sasaran sekunder tujuannya sebagai mediator, fasilitator, persamaan persepsi, karena tokoh adat lah ini yang memegang kunci di desa, di dusun, dan di RT, karena mereka paling dekat dengan masyarakat. Sedangkan petugas kesehatan itu jauh di masyarakat, karena puskesmas kadang-kadang jauh dari desa, jauh dari dusun, sehingga apa-apa yang kesulitan dalam program kesehatan biasanya langsung ditanyakan kepada tokoh masyarakat. Dengan memberi bekal kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, diharapkan kesenjangan antara anggota masyarakat dan petugas akan dapat diatasi. Terima kasih saudara-saudari ya,
Untuk sesi ini cukup sekian, sampai ketemu di lain kesempatan atau minggu depan pada daring ke-6 ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.